Basya itu dulu sebagai yang mau bikin acara setengah mati. Event pertama ya, kita mungkin ngontek 1.000 orang, ngeplis sana sini, SMS, telepon, annoying banget ya kita pasti annoying banget sih. Terus yang mau ikut cuma 80. I can promise you Basya nggak murah. Bahkan kamu kalau dekor di Basya lebih mahal daripada sewanya. But semua aku pasti perhitungkan. Kamu pasti balik modal. I know your family. You should treat me well. We are related. We are in connections. We work together. We are in the same network and everything. Oke, kayaknya Basya oke gitu. Tapi kan aku nggak punya pabrik ya. Jadi masih dianggap tidak berhasil. So guys, dari total views videoku, itu cuma 10% yang udah subscribe. Yang udah denger dan merasa termotivasi dan dapat sesuatu, right now I'm asking the favor to you. Please subscribe, and it's a free way to help me, to motivate me to make a better video. Halo teman-teman DO, comeback lagi sama Aristia di sini. Hari ini kita dapat narasumber yang teman juga, partner kerja juga, teman kerja, banyak ya. Banyak ya. Nah, kita undang hari ini, kita kedatangan Erin. Halo. Hai. Erin. Lengkapnya namanya Erin Kristi Erin Harsono Harsono yang jarang disebut ya. Nanti kita jelasin kenapa Harsononya jarang disebut. Oke, so bagi teman-teman yang nggak tahu who is Erin gitu kan, who is Kristi Erin. Kalau warga Surabaya pasti tahu yang namanya Basya. Ya. Ada ini nggak, Rin? Kamu ada hitungan nggak? Basya within that week GDP Surabaya tuh naik nggak sih? Lumayan. Kalau Basya itu cukup household name ya di Surabaya. Tapi sejujurnya lebih di millennials. Milenial. Di Gen Z emerging ya. Mereka jadi emerging market kita. Tapi mungkin masih yang early Gen Z mungkin gitu. Bagi teman-teman yang nggak tahu Basya itu the only pasar yang bisa bikin orang ngantri. Ya, masuk ngantri. Ngantri paling lama berapa lama? Terakhir itu kalau hari pertama ya, pertama kita buka jam 2, itu bisa antri tuh sampai 2 jam lah. Sampai 2 jam untuk masuk. Tapi itu karena mungkin hari pertama ya. Kan kita masuknya itu karena sebenarnya kita nggak berbayar loh. Kita nggak berbayar. Cuman kan memang masuknya kita selalu ada instalasi dan segala macam. Jadi kadang orang juga belanja. Jadi masuknya itu pelan-pelan. Ngomongnya pelan-pelan. Ngantri nih, macetnya itu loh ya. Aku ingat Basya itu kan di TP6 atas. TP3 lantai 6. Itu antrian udah sampai ke TP6. Iya benar ya. Yang kemarin sampai TP6 lantai 3 apa 4 gitu. Orang tuh sampai ngantri sampai eskalator sebelah sono. Untuk cuman masuk. Kamu bisa kayak mau masuk Basya tuh kayak mempersiapkan mental dan batin gitu kan. Nah, kalau kita bisa bilang ya, teman-teman yang udah ke Basya, yang enggak tahu Basya, go Google it ya. Instagramen, cariin gitu kan Basya itu apa. After you know how great Basya is, kamu akan merasa kok bisa orang cuma jualan basar tapi bisa sampai kayak gitu. What's the secret recipe? Jadi sebenarnya Basya itu kan sebenarnya pop-up market. If it's you, kalau ditanya apakah it's a fresh idea, well, we started 10 years ago. I will not say kita the first one. Mungkin di Surabaya be one of the first few, karena sebelumnya mungkin kalau orang ngomong bazar atau pop-up market itu yang punya sekolah, universitas. Jadi yes, mungkin di Surabaya itu mungkin yang pertama. Tapi kalau secara in Indonesia, it's not a new concept sebenarnya. Itu sudah konsep yang sebenarnya ya kayak pasar senggol, kayak konsep pop-up market, Sunday market, maksudnya yang weekend market itu kan cukup generik ya sebenarnya. Konsepnya cukup generik. What makes the difference itu kita memikirkan waktu bikin event ini tujuannya kita apa. Jadi sebenarnya banyak orang mikir Basya ini tujuannya bikin bazar tuh apa? Sebenarnya our initial concept dan initial mission adalah kita mau jadi platform industri kreatif. Platform industri kreatif. Yes, jadi tujuannya kenapa? Industri kreatif ini waktu 10 tahun lalu, so Basya this year itu 10 tahun. Jadi 10 tahun lalu gak ada namanya local brand di Surabaya. Very limited. Dihitung jadi 10 gak ada. Kita tuh cari fotografer susah, nyari segala macam susah. Jadi kemana sih manusia kreatif Surabaya ini? Either pindah Jakarta atau nggak tahu di mana, nggak ada wadah, nggak ada exposure.
Jadi kita mikir, ya udah, cara paling cepet itu gimana? Ya kita bikin event untuk mewadahi mereka semua. Kenapa pop-up market? Karena di pop-up market itu bisa local brand, bisa showcase ya, local brand showcase. Dan apakah local brand showcase ini cuman ngobrolin tentang yang punya brand owner? Enggak juga. Di sana kamu bakal lihat campaign-nya beda-beda brand. Kamu bakal lihat orang ngedesain booth interior sebagai kreatif, fotografer. Jadi kalau akhir-akhir ini kalau kita mau bahas ya, yang sibuk itu bukan cuman brand owner, fotografer, videografer, stylist, semua kalau ketemu aku, ya ampun aku sibuk gitu. So that's the initial concept kenapa kita itu bikin Basya Market gitu. Nah, awalnya Basya Market boom itu karena kita mendatangkan brand dari luar Surabaya. Karena di Surabaya nggak ada waktu itu. Sedihnya ya. Sedihnya, mungkin hanya satu yang saya tahu waktu itu ya. Nah, setelah itu kita akhirnya udah bikin event ini. Cuman kan kita harus combine orang Surabaya ini gimana caranya menarik mereka mau ke event. Ya ini tadi kita bikin event yang bisa bikin orang FOMO. Ya, melalui photo booth, melalui hyping the event dan segala macam. Nah, jadi tujuan awal kita adalah membuat platform industri kreatif. And honestly, despite kita sudah evolve, konsep utama kita adalah menjadi platform industri kreatif ini tetap menjadi konsep utama untuk setiap event kita. Jadi kita nggak cuman asal mikirin, asal nerima siapa aja yang mau join. Kita pilih apakah mereka ini benar-benar boleh di sini, gitu. Apakah mereka benar-benar brand kreatif yang local brand atau brand yang pengen kita angkat masuk Basya. Itu dulu kita sebagai yang mau bikin acara setengah mati. Saya sama partner saya Devina, kita mungkin ngontek event pertama ya, kita mungkin ngontek 1.000 orang. 1.000 orang untuk ikut. Ngeplis sana sini, SMS, telepon, annoying banget ya zaman dulu ya. Zaman dulu kita nelpon loh, kita nggak even cuman WhatsApp, email, nggak terima, kita telepon, bayangin. Kita pasti annoying banget sih. Terus yang mau ikut cuma 80 dari 1.500 mungkin. Nah sekarang aplikasinya kan banyak, tapi kita spotnya limited. Jadi sekarang kita lakukan adalah kita memilih brand yang masuk. Kayak gitu. Jadi mungkin evolvementnya di situ. Tapi despite everything, tujuan kita kan bikin platform industri kreatif ya. Jadi kita tetap milih berdasarkan mana yang sebenarnya brand yang kita masuk tuh bisa nge-push itu. Berarti ini menarik ya. Aku lumayan amazed dengan idealisme yang kalau kita lihat dari Basya ya, ini yang dapat duit itu nggak cuma Erin sebagai Basyanya atau brandnya, tapi ini menggerakkan banyak domino efeknya gitu kan. Ada fotografernya kedapetan, dan kita kelihatan ya di Surabaya akhirnya semenjak ada Basya, mungkin one of the main reason akhirnya mulai ada fotografer banyak yang nggak melulu wedding. Bener ya, bisa produk, kreatif, stylist yang itu mungkin 10 tahun lalu nggak ada. Kalau ada pindah keluar kota biasanya. Pindah keluar kota karena nggak ada marketing, nggak ada marketing Surabaya. Dan ternyata itu ada. Ya, lokal brand itu udah mulai crawling up. Bahkan orang Jakarta bisa FOMO sama merek Surabaya. Bisa seperti itu. Karena ada wadahnya Basya ini ya. Nah, jadi tujuan kita itu waktu bikin Basya itu kita pengen orang industri kreatif kalau ikut Basya, mereka itu benar-benar jadi maju. In terms of sales, omset. Jadi pengen dengan adanya Basya, industri kreatif ini dapat efeknya gitu loh. Dapat klien, sibuk, dapat project. Tujuan platformnya itu sebenarnya seperti itu. Nah ini kalau yang tahu ya, yang udah pernah daftar Basya terus ketolak ya. Dulu kan kamu telepon 1.000, 1.500, yang mau terima 80. Mungkin sekarang yang ditolak 1.000. Ya mungkin aplikasi ada ada segitu. Tapi dulu kan kita minta tolong orang ya. Sekarang tuh surprisingly aku dimarahin orang loh. Sekarang gantian role-nya. Aku dimarahin orang gitu loh. Karena ya being kita memang menjadi curated market, curated event, istilahnya ada dirty work-nya. Which is berarti kita harus menolak orang. And honestly saat ini ya creative industry, not everybody can take rejection nicely. Doesn't mean sekarang, dulu kita setengah mati cari vendor, doesn't mean sekarang kalau mau Basya sisa enak itu.
itu not true. There's a lot of whole other challenge di mana you're walking on a thin ice in between creating a good event, Ya. being idealist, yet not trying to make enemy. Ya. Karena ini kan kita bisa dibilang kita kerjasama sama banyak ya, sama KOL, sama Benar. brand. Kita harus reject beberapa. Yes. Nah, ini kan mereka pasti bertanya-tanya, Rin. Why them, why not me? Yes. Apa sih? Apa checklistnya tuh apa sih supaya diterima gitu? Sebenarnya checklistnya itu nggak susah sebenarnya. Oke. Dibilang susah nggak susah ya, gini loh. Sometimes you're good, but di atas langit selalu ada langit. Oke. It's just somebody is better. Kadang kita mikir, aku loh tahun lalu keterima, kok tahun ini ke reject. Pernah nggak brand-brand ini merasa, halah aku pasti keterima? Ya. They are not trying for the event. There's no new collection, there's no new effort. As a brand kamu juga nggak evolve gitu. I just feel kalau kamu seperti itu, we need to give the spot to somebody else who's trying very hard. Dulu local brand tuh just copying other brands gitu. Ya. Which is now they're getting better loh. Yeah. Their craftsmanship are much better. Ya. Their tailoring, their fabric, Ya. terus their design, their branding. Everybody is evolving. Ya. And with every Basha market, we are also trying to raise the industry standard. Kita juga berharap dari participating brands itu juga terpacu untuk get better every year. Karena banyak juga loh a lot of local brand yang get comfortable where they are. Alah aku pasti keterima. Ya wis gini-gini aja. Setahun cuman 2 to 3 new collections. While there's other brands yang every month bisa 2 new collections. Ya. Ada certain brands yang trying to be innovative. The other one just copying other brands. Jadi ya we're trying to evolve juga. We're trying to give people something new juga. Untuk orang keep coming back to Basha. Untuk Basha bisa narik crowd. Basha juga harus evolve. Ya disitulah kadang kita harus very idealistic. Very bisa gimana ya, harus jadi bad cop kali ya. Harus bisa. Memang sometimes kita with brands yang udah ikut bertahun-tahun we're friends. But to keep Basha alive, to keep Basha sustainable, ya Basha have to do what Basha needs to do. Karena tiap tahun you keep raising up the bar. Kalau Yes. kalian nggak keterima, it's just mean you have to try harder. Lebih ke inwardnya ya, Iya, try instead of harder, outwardnya ya. innovative. And dulu ya sejujurnya Tia kan sudah ke Basha berkali-kali kan. Iya. Sejujurnya sekarang pernah lihat kan desain bootnya mereka. Iya. Ngawur ya. Kayak ini cuma buat 3 hari. Exactly gitu. But Iya. if you don't compete and you just cuman dicap terus di stiker, ya you will not survive. And when you just did that, you're not doing well. Who do you blame? Basha. Jadi Basha rame. Okay, so what we promise to do itu we bring crowd. But sometimes percayalah, out of 150 brands, there's always somebody who's not doing as well as the rest. Pasti dong. And doesn't mean you're doing a good event, that doesn't mean it doesn't have a negative feedback. Jadi pasti selalu ada yang komplain gitu. Nah, jadi sebagai Basha ya kita berusaha minimalis komplain, like any other business owner sih sebenarnya. Jadi sebenarnya kita memaksa mereka harus submit booth design, harus submit your upcoming collection. Tujuannya apa? Ya, I wanna make sure when you come in, karena kan kamu come in spending a lot of money kan. Terus nanti kamu nggak balik, yang disalin kita kan. Jadi I wanna make sure you are prepared, you're ready gitu. Oke, ini dari sisi kapitalismenya menjerit seharusnya ya. Iya kan, buka aja 3 bulan gitu, setiap bulan ganti bisa. And yet kamu pilih 1 minggu cuma 3 hari itu dengan instalasi yang nggak masuk akal ya. Untuk 3 hari udah gitu. Tiap kali bongkar instalasinya kita sakit hati, kan? Sakit banget gitu. But that's the essence. That's the essence. That's the price that we pay to keep that event alive. That 3 days become very very precious. It's because of scarcity and momentum ya.
Dan maksudnya it's just karena sangat susah, it Hmm. becomes very precious gitu, that 3 days gitu. Ini kontradiksi ya, karena ini susah terus kamu dalam 3 hari kamu take down, so people will really take Appreciate it, gitu. appreciate it. Gitu. Ah. Imagine kalau kamu setahun 2 kali, udah beda feel-nya, Iya. beda. I mean kita dulu pernah bikin setahun event 2 kali sampai 3 kali loh, pernah 4 kali. Ya sebenarnya secara crowd ya oke gitu, secara sales ya oke gitu. Cuman with the efforts and everything, we just feel like make one really big one sebenarnya sama aja ini duitnya. Daripada Jadi aku repot-repot, mendingan gue stresnya ke Di atas sana ketimbang gitu. sering-sering. Karena gitu. sebenarnya Basya bukan main job kita kan. Oh iya, iya. Nah ini banyak yang nggak tahu kan, karena main jobmu tuh nggak bisa dicari gitu. Ini siapa sih orang ini? Jadi Basya kan bukan main job. Iya. Gitu. Jadi Basya is run by another company with the same person behind it, yang of sorts itu gitu. Jadi Basya itu lebih kayak passion project sebenarnya, Oke. bukan bisnis, main business. Sebelum kita sebenarnya. move on ke offshore dan lain-lain, aku masih mau stay di Basya nih. Nah Basya ini kan it's a success. Orang jual harga stand sekian, kamu bisa 2 kali lipatnya, atau kadang bisa lebih mahal. Ini kan orang pasti kalau bisnis mindset ya, Basya ini kan kalau kita bilang jual harga stand lebih mahal ketimbang bazar-bazar lain. Orang jual sekian, kamu jual 2 kali lipatnya, kadang lebih mahal. Nah kalau orang bisnis itu kan tak copy aja, aku tiru aja, dan nggak memungkiri ya, di Surabaya ini kan ada kan yang kamu keluarin pink, dia keluarin pink. Kamu keluarin colorful, dia keluarin colorful ya. Kamu nggak takut? Pertama gini, mungkin ya kita kan bikin Basya itu 10 tahun lalu. Yang ngopinya lebih nemen tuh ya banyak. Oke. Jadi it's kayaknya in creative industry itu kayak unavoidable. Oke. Dari yang gondok sampai kita flattered. Dari yang mangkel sampai kita flattered. Dari yang sebel sampai udah pasrah gitu kan. Sampai udah ya gitu. But I think by the end of the day, everybody's mission itu beda. Oke. And what makes it different itu ya itu tadi, kita punya core purpose of creating the event. Itu tadi untuk platform industri kreatif ya. Dan jadi because the difference in the core purpose, the way we do things itu will be very different. If you ask me, is Basya profit oriented? Yes. Oke. But do we choose profit over everything else for Basya? No. Karena Basya is a passion project. Yeah. It's idealistic project. And kebetulan luckily it's not our main business. So Basya become our portfolio. Something like a symbol, like a project while we are running other businesses kan. Yeah. Jadi we can keep Basya ini solid to the core of the purpose sih. Solid purpose-nya itu tetap bisa kita pertahanin gitu. Jadi dengan banyaknya event yang mungkin banting harga atau segala macam, balik lagi ke sana, I think karena purpose-nya nggak sama, in the end tetap what we deliver for the vendors itu different. Kayak for us, if you ask me, every Basya marketing program, it's not about getting people into the event. Oke. It's about getting people spending their money in the event. Oke. Because my main customers is not the visitor. My main customer is the vendors. Oke. So everything I do is trying to bring them up. It's trying to create a platform for them. So every single marketing program, every single strategy is how they get omset. Gimana how they get their sales. Oke. Jadi senternya ini kamu alihkan ke customermu, which is the vendor. Yes. Not kantong kamu sendiri. No. Gitu ya? Oke. So it's about how to get the vendors buat profitable. And as much gimana ya, I can promise you Basya nggak murah. Yeah. Kamu kalau itu bahkan kamu kalau dekor di Basya lebih mahal Daripada sewanya. daripada sewanya. But semua aku pasti perhitungkan. Ya. Kamu pasti balik modal. Nah, habis podcast ini yang apply Basya 2 kali lipat nih. Tapi bener loh, even sponsor pun kita bisa get the same sponsor over the years. Because we actually, ya kamu kalau rugi nggak mungkin datang terus kan? Ya. Oke, interesting ya Basya. Nah, sekarang you keep saying we.
We, who are we? Jadi aku start Basya itu with my partner Devina. Oke. Gitu. Jadi Devina tuh di Jakarta. Devina is the creative brain. Oke. Saya mungkin lebih kapitalisnya ya. Oke. Devina nih yang kreatif, partner saya di Jakarta. Jadi so we're running to office ya di Jakarta dan Surabaya. The creative brain, the curation, yang otaknya gila di kreatif industrinya tuh Devina. Saya itu lulusan di art school sih, tapi saya agak kapitalis. Jujur aja, saya agak kapitalis gitu. Jadi she keep me grounded. Dia yang always keep me in check ya, in terms of antara money oriented and idealisme, which is it's a good balance. Gitu. Nah, ini Rin, menarik. Aku ke ini dulu, ke Offshore dulu ya. Offshore ini kan agency. Yes. Tapi nggak banyak orang yang tahu. Kamu sengaja atau nggak punya waktu untuk ngurus account sendiri karena customernya terlalu banyak atau gimana? So Offshore itu it's a creative agency ya. Buat yang nggak tahu, it's a creative agency. Kita running ada marketing. We're running from digital marketing strategy, build and design, exhibition production. We have our own warehouse gitu. We have our own production teams in terms of video, foto gitu. We have content team. We have a marketing team yang handle marketing for different clients. Dibilang kita not many, ya it's not a household name. Bahkan I don't think even my mom knows what I'm doing. Gimana sih? But it's something karena kita mungkin jadi kita nge-handle beberapa brand yang on retainer basis gitu. And kita mungkin never spend the time untuk promote ya. But we're just very blessed, I think. Come back to blessing. Kayak we somehow so occupied with our hands full. Jadi kita pengen sih get the name out there. So hopefully dari podcast ini ya. Cuman day to day we're trying to manage all the brands that we're handling, all the clients that we're handling. So we just don't have the time to update portfolio. It's just as simple as updating your portfolio kan. Yeah. We should, but we don't. Gimana ya? Gak kepegang mungkin ya. Atau mungkin jujur aja, it's a lot of word of mouth, a lot of credibility yang from one to another, one project lead to another gitu. Jadi dari word of mouth, dari relasi seperti itu. Jadi jangan diupdate deh. Ntar kamu update ya kan, tim occupied jadi nggak bisa handle my brand gitu kan. Jadi kita memang we want to get the name out there sih, cuman we just haven't had the chance aja gitu. Jadi ya memang kadang susah ya ngejelasin orang, sampai kadang orang tanya, what do you do gitu. Gak jelas. Even I don't think my parents know what I'm doing. Kalau boleh spill, Rin, kalau boleh ya nih ya, brand-brand yang udah kamu handle apa sih, supaya orang tuh when you know portfolio you have to explaining yourself. Ini loh kerjaan gue bagus. Tapi kalau gue udah pegang si A, si B, si C nih, so people will know, okay, standar lo di sini gitu. Surprisingly ya sebenarnya, although we're doing marketing strategy, we're doing ini, kita itu a lot of times tuh we love being behind the scene. Kalau secara marketing strategy kita pegang Mas Duta dong. Kita udah pegang Ecovex, Tineco dari zaman dahulu gitu. Terus Liven, terus kita megang beberapa corporate, kita pegang local brands, and then we handle, kalau secara exhibition kita juga handle Uniqlo, beberapa grup brand dari Paragon in terms of exhibition gitu. Dan memang nggak semua, karena kan kita megang marketing strategy ya, jadi nggak semua brands itu actually allow us to spill that we're handling them. Okay. Jadi secara portfolio juga nggak terlalu diekspos gimana ya, karena a lot of brands juga nggak mau orang tahu kalau kita handling them. Gitu kalau kalian tahu guys, serem semua namanya sebenarnya. Jadi memang ya bukan kita nggak mau spill ya, a lot of people mungkin mereka nggak mau, kayak kan banyak juga orang yang mungkin try to apa ya, ini ya nggak mau terekspos juga gitu. But after all kita memang lebih suka being belakang layar. I don't like jadi di depan layar. Tapi dari satu partnerku ya, jadi aku partneran berempat sebenarnya ya, Offshore Basya itu berempat.
percayalah aku yang paling nampang. Yang lain ya Really? ampun. Padahal kamu sudah Di nggak Basya nampak aja banget. mereka milih di gudang loh. Mereka anxiety lihat orang. Oh, gitu. Semua introvert semua nih 4. Sama introvertnya level tinggi banget gitu. Jadi mereka kalau event gitu ya, mereka bakal sembunyi gitu. Mereka literally di gudang gitu. Jadi kita memang bukan orang yang di depan layar. Memang bukan yang suka mengekspos kayak kita kerja ini ya. Sometimes I do. Karena kan merasa kalau nggak orang tahu aku kerja apa ya gitu. Percayalah my partners kayak nggak perlu kali. Nggak perlu kali gitu. Nah, ini yang tentang expose dan tidak mengekspos, Rin. Terakhir adalah yang aku mau tanyakan, belum terakhir ya, tapi nama terakhirnya Christy Erin Harsono, ya kan? Harsononya ini kamu sempat cerita kamu nggak mau tampilkan. Bener. Boleh cerita sedikit nggak, Harsono itu kenapa harus nggak ditampilkan gitu? Jadi waktu nama Harsono itu kan mungkin kalau orang Surabaya cukup familiar ya. It's related to a big corporate names. I think juga a lot of judgment come from that. Pertama, Harsono tied to a very established company in which they are doing very well. But kita ini kan meniti dari nol sendiri. Oke. Waktu itu apalagi awal ya, aku berdua sama Devina. Pertama kali kita kerja dengan adanya last name, banyak juga kalau orang rasa di sini tuh connections. Yes. Itu kamu di-pressurize dengan connection. Bukannya malah kebalikan, Rin. Because you have that name, it will open lots of doors for you. Yes, it opens a lot of doors. Itu nggak bisa dipungkiri ya. Yeah. Kamu ke bank, dia tahu your last name, they treat you well. Yeah. It's very true. But a lot of people ngerasa, I know your family. You should treat me well. We are related. We are in connections. We work together. We are in the same network and everything. So every big names itu nggak cuma ada enaknya, selalu ada nggak enaknya. Banyak orang yang pressure me to give them things, to give them masuk ke dalam Basya menggunakan that last name. You are being pressured karena kamu tuh loh keluarganya ini, aku tuh loh kenal sama ini, aku kenal sama ini. Kok berani-beraninya kamu nolak aku? Kok berani-beraninya kamu kayak gini? Dan mungkin di Surabaya ini juga my family ngajarin ya, kalau kamu temen malah nggak bawa tawar. Yes. Tapi jangan salah, di luar kebalik. Semakin kamu kenal, semakin ditawar gitu. Jadi it's always there's two sides of the story. Yeah. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. But ever since aku bikin Basya ini with my partner, and we are dedicated to start from zero in our own feet. Yeah, we decide not to take the advantage, so we don't have to deal with the disadvantage. Habis gini ya Google, Harsono family kerja apa sih? Google search naik kan semua. Jadi kita ngerasa dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kita ngerasa anyway we wanna do this for a long time. We wanna create our way. Kita nggak mau hidup di bayang-bayang. Kita mau mencari jalan sendiri lah istilahnya. So I decide every single interview, every single name card, we don't have the last name. And jadi susah. Tapi lama-lama juga kalau kita ke bank ngefek sih last name-nya ya. Tapi kelamaan ya pasti orang bisa connect the dot sendiri. Cuman by then kita sudah known as Basya, known as us gitu. Oke, interesting ya. Habis ini tolong di Google ya. Harsono family kerjaannya apa sih supaya kalian ngerti ya kan. Nah, balik lagi ke kata-kata Harsononya nih Rin. Kita bisa bilang ini kan household name di Surabaya. Kebanyakan orang yang di sana mereka tahu, if they know gitu kan, Harsono. Ini very interesting for me karena kan jujur aku bukan dari Silver Spoon family. You guys dari Silver Spoon. Jadi aku kepengen ngintip gitu. I want to take a peek. Apa sih bedanya antara lu dan gua gitu? Bedanya apa ya? Sebenarnya mungkin kalau aku ngerasa sesuatu yang aku merasa dalam bekerja deh, aku bilang bukan berarti aku bilang sok-sokan nggak mau pakai last name, bukan berarti aku sok-sokan aku tidak memakai yang namanya fasilitas. I think being Silver Spoon, we have to admit we have a lot of facilities. Yang comes with the family, istilahnya comes with the
ya with the background ya. Jadi kayak in terms of resources. Yeah. Dan kita nggak ngomong materialistic resources secara namanya uang ya. Yeah. Kebetulan keluarga aku itu very generous in terms of facilities, Oke. but not generous about money. Oke. My particular family, maksudnya my parents ya gitu. Jadi we do have a lot of resources. Terutama waktu awal bikin itu, enaknya kita punya human resources, not money, tapi kayak butuh orang ada, Butuh butuh alat ada. butuh mobil ada, Hmm. butuh apa ada. Jadi fasilitas itu terpenuhi gitu. Ya. Dan nggak bisa dipungkiri awal Basya menggunakan banyak fasilitas, not money ya, karena Yeah. secara money ground zero, we Oke. started from zero. Bahkan kita puterin uang, bisnis itu nggak ada yang lebih dari 2 digit semua. Oke. Semua bisnis yang I start nggak lebih dari 2 digit gitu. Karena memang kita silver spoon in terms of facilities, tapi not money, not cash. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi ya itu bedanya. Dan kita memang yes, we have the freedom. We have the freedom, istilahnya the freedom to choose kita mau kerja apa. Sebenarnya ya, kayak karena exposure kita kan misalnya kayak saya dan my partner, kebetulan kita overseas graduate. Oke. So our we have the privilege to be exposed to a lot of things. Karena kita di luar juga, we are privileged to expose with a lot of people. Nah, ini yang menjadi bekal kita bawa diri, koneksi gitu ya. Maksudnya teman, kerabat gitu. Itu juga comes with that gitu. Jadi mungkin in terms of facilities ya itu tadi, facilities tuh yang sangat terbantu adalah exposure. Bukan cuman exposure ke duit atau apa ya, tapi ke dunia yang berbeda. Networknya. Networknya gitu. Bukan berarti kamu kenal atau gak kenal, but you will have more exposure aja gitu. Dan Dan jembatannya udah ada gitu ya. yeah, Either you wanna cross it or not, but it's already there. it's already there. And you are overseas graduate gitu. Terus you meet friends here and there gitu kan. Terus you're exposed to new ideas, you're exposed to luar negeri, what's the trend out there kayak gitu. Ini kan baru ngomong bagusnya. Oh, you have the facilities. In some other family, mungkin mereka dapat capital yang gede untuk start business. Mungkin ada so many bridges, so many network. Tapi it come with a cost. Yes. The name, Harsono name, itu lu antrian langsung dapat gitu kan. Biasanya prioritas lu paling depan gitu. Minusnya apa? Yang nggak enaknya nih, yang semua kalau orang-orang kan, lu enak silver spoon ya kan. Nggak enaknya apa? Nih ya, nggak enaknya. We need a lot of validation. When you are given a lot by your family, they expect a lot from you. And these days are not that easy. Jadi expectations dari parents ke kita itu beda. Kayak bukan beda, expectation dari kita tuh a lot gitu. A lot in terms of oke, kayaknya Basya oke gitu. Tapi kan aku nggak punya pabrik ya. Jadi masih dianggap tidak berhasil gitu. Iya, main-main nih. Main-main gitu. Jadi jeleknya adalah yaitu they have a lot of expectations of you gitu. Istilahnya dulu ini kan kita ngomong di family kayak gini kan ada your own family sama big family gitu kan. Your own family have an expectation of you. Kayak tak sekolahin luar negeri, I send you overseas, jualan nasi. Oh my god, itu another story. But yes, mereka pasti expectation a lot gitu. Sedangkan kalau misalnya jualan kamu belum sesukses mereka, you'll never be successful enough. Seperti itu. But what our parents attain itu kan not easy to attain these days ya. The way they started the business and everything with less education, less facilities, definitely they attain way more gitu. Jadi expectation is something it's very hard to live up with. Jadi ya mungkin challenge-nya adalah you'll never be good enough. Which is itu terus ya. Terus gitu. It doesn't stop no matter where you are, as long as you haven't been where they are. Itu masih berat ya menurutku ya. Kayak expectation-nya itu you will never live up
to the expectations. Very gitu. big shoes to fill ya. Very big shoes to fill, and sometimes we tried really hard sebenarnya, Yeah. but ya mungkin opportunity on our defense, Yeah. mungkin opportunity is not the same, competition is not the same, Yes. but that's probably our defense sebenarnya. Maybe we can, but ya mungkin kita lebih manja atau gimana, tapi kayaknya we're trying to get there gitu. Yeah. But itu bakal, as you grow up, as you do your business, it's become the biggest challenge. Jadi family dinner, when we talk about business, it's always something very challenging, something to avoid. Karena when they look at you, mereka tetap melihat you are not doing well gitu. Oke, pernah ini nggak, Rin? Ini kalau orang-orang Chinese yang di China gitu kan, oh mau Xinjia nih, mendingan nggak pulang rumah karena ditanyain lu udah married belum, lu udah punya anak belum, gajimu sekarang berapa. Pernah nggak sampai ke tahap mendingan aku nggak kumpul keluarga deh? Mungkin karena aku cukup, apalagi kita Surabaya kan lumayan family oriented ya. Jadi mungkin ketakutan itu nggak pernah sampai bisa nggak pengen gitu. Oke. Nggak pengen tuh nggak, soalnya itu menurut kita unavoidable gitu. Kecil soalnya lari-lari kemana ketemu. Iya. Jadi kayaknya unavoidable, Yeah. but it's lebih ke arah how do we avoid the topic sih sebenarnya. Iya. Kayak gimana ya cara ngelesnya ya gitu. Makanya challenge-nya kita itu adalah mencari validation. Karena which is sebenarnya di kita lumayan susah ya. Karena kenapa? Kita itu kan banyak diberi kan. Kita kan sometimes pengen bikin mereka happy ya. Yeah. But it's just a challenge that kayaknya susah banget gitu. Karena their validation is depending on how successful you are gitu. Karena the material Supportnya support yang mereka berikan gede banget ya. Sekolah luar negeri, biaya berapa gitu. Jadi challenging banget lah sebenarnya. Maksudnya bukan challenging, jadi kita tuh jadi anak tuh lebih nggak enak gitu loh. Karena you will never be di tap good job. Itu kayak not in your dreams gitu. Kayak not in your dreams. Kayak mungkin kita crave all those little things sebenarnya. Kayak good job, kayak you're doing a good job. Mungkin gitu. tapi Nggak mungkin sih. Lu cari Jual nasi penyakit. kotak 25,000. lu cari penyakit ya kan? Yes, but it's somehow true. I mean, not long ago my parents would say, tutupan ya kamu timbang jual nasi gitu. But so in between capitalism and idealism, there is called credibility. Jadi aku nggak percaya kalau misalnya I'm an artist, but I'm not making money. So what makes you an artist?